kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Bapak Ibu, para frater, saudara, saudara terkasih yang dicintai Tuhan dimanapun kita berada, Shalom. Shalom. Hari ini kita bersama bersyukur atas kegembiraan, kebersamaan, dan juga sukacita karena kita masih dalam suasana Paskah, sukacita merayakan kebangkitan Tuhan. Dan syukur ini juga pas pada saat ini kita bersama dikumpulkan untuk mengenang, mencintai dan mendoakan ibu kita, oma kita, Felicia Ani Rusandi Syarif yang dipanggil Tuhan pada tanggal 26 April 2020. Dan hari ini setahunnya persis ya. Kita bersama pas datang di tempat ini untuk mengenang dan mendoakan. Kalau Bapak Ibu dan saudara yang terkasih paham dan tahu akan ritual dunia sana, doa inilah yang dibutuhkan oleh jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang telah pergi menghadap Tuhan. Mengapa kita doakan? Supaya cepat sampai kepada sang terang. Dan di surga itu kita akan berkumpul dengan cahaya terang ilahinya. Maka hidup Anda dan saya di dunia ini perlu untuk membersihkan jiwa supaya memperoleh terang itu. Mari kita syukuri itu dalam perayaan Ekaristi yang adalah perayaan penebusan, perayaan keselamatan. Bersama dengan Oma Felicia Ani yang kita doakan, didoakan di sini juga untuk mohon kesembuhan Feni dari sakit paru-paru dan Geges dari dari flu ya. Agak kurang enak badan. Semoga melalui doa-doa yang kita intensikan ini, saudara-saudari kita juga diberi kesembuhan dan kesehatan. Amin. Amin. Dan bersama mari kita bawa juga intensi kita masing-masing di tempat ini. Tak lupa kalau boleh kita ikut mendoakan korban dari kru 53 awak kapal KRI Nanggala 402, dan di situ kaptennya juga ada dari saudara kita yang Katolik umat Keuskupan Surabaya. Satu wilayah mereka itu kehilangan 2 karena tinggalnya di sana. Baiklah, itu juga kita doakan bersama-sama, jiwa-jiwa menjadi peristiwa sukacita. Mari satukan hati saudara yang terkasih, hening sejenak mengakui bahwa kita orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peran Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang penuh cinta kasih dan kerahman itu berkenan mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau Allah yang penuh cinta dan kerahiman. Malam ini kami mengenang, mendoakan dan mencintai hamba-Mu Felicia Ani Rusandi Syarif yang telah Kau panggil menghadap-Mu 1 tahun yang lalu. Kami percaya Engkau menerimanya, mengasihaninya. Ketika kalau ada kesalahan atau kekurangan, Engkau boleh mengampuninya, karena ia telah percaya akan Yesus Putra-Mu. Ia telah dibaptis, mempercayai Engkau, dan saya kira seyakin-yakinnya kami percaya saudari kami ini telah abadi di surga. Maka bersama doa-doa kami ini kami meneguhkannya, semoga hamba-Mu boleh bahagia dalam persekutuan abadi di surga. Dan biarkanlah kami, keluarga besarnya di tempat ini, bersatu, entah yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online. Kami bersama-sama menyatukan dan bersekutu dalam doa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk memohon rahmat, belas kasih dan kerahiman-Mu, agar kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam seluruh peristiwa kehidupan. Dan bersama doa-doa ini juga kami mohon agar hamba-Mu boleh menjadi pendoa untuk kami semua yang masih berziarah di muka bumi ini. Berkatilah juga intensi-intensi yang kami syukuri pada kesempatan ini Tuhan, untuk kesembuhan Feni dari sakit paru-paru dan geges dari flu-nya, dan juga untuk korban-korban malapetaka khususnya KRI Nanggala 402. Semoga mereka semua yang kami doakan memperoleh kerahiman-Mu. Doa yang sederhana ini Bapa kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah juru selamat dan sahabat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai dengan di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki 4, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata padaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku.'
Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergilah bersama dengan mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah Cornelius, perwira Romawi itu. Dan dia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menyambut Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai bicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan kurnia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu itu mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian sabda Tuhan. Kita tanggapi firman Tuhan dengan nyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah. Diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10.
Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para frater yang dicintai Tuhan. Ini ruangan ini kayaknya tambah suci ya. Karena di tengah itu ada jubah-jubah putih. Di sudut saya ini sudah seperti Kapel Sixtine di Vatikan sana itu ya. Apalagi di sininya ada Yesus kerahiman, ya kan? Luar biasa. Sepertinya ini menjadi klaster kerahiman ilahi. Amin. Amin. Ya, maka nanti perlu modifikasi. Tadi dia bilang sama Yosi, ini kayaknya ruang ganti pastor di sini nanti ya. Nanti Sri Pausnya di atas sana. Baik, saudara-saudara terkasih, hari ini kita bersuka cita justru karena kita mau melihat apa yang kita syukuri. Kenapa orang-orang Katolik suka berdoa untuk arwah? Ini catatan penting dulu. Kita harus sadar, meskipun Anda punya iman seyakin-yakinnya, dan Anda bisa mengandalkan Tuhan, mungkin 300 sampai 1000%. Tapi lepas dari sisi manusia, Anda dan saya mudah rapuh, bisa berdosa, kita lemah, kedagingan itu seringkali nempel daripada kehendak baik, itu pasti. Maka dari situlah kita sadar doa untuk jiwa-jiwa itu penting supaya perjalanan jiwa suci. Hidup Anda dan saya memang ingin sampai kepada perfect. Apa ya, kalau firman Tuhan menyatakan be perfect as your Father is perfect ya. Jadilah sempurna sebagaimana Bapamu di surga adalah sempurna. Maka saya kasih tahu Bapak Ibu, besok kalau Anda mau masuk surga, termasuk frater-frater, harus suci. Nggak suci, masih dosa, belum bertobat, sorry, belum bisa masuk. Ini catatan. Makanya kita orang Katolik yakin bahwa hidup kita menuju kepada Bapa dalam kesucian, dan itulah yang tadi kita dengarkan panjang lebar di dalam kesaksian Santo Petrus dan kesaksian para rasul. Mereka ingin bersaksi, mewartakan Yesus sama dengan mewartakan kesucian, meninggalkan Tuhan Yesus kegelapan. Itu udah pasti. Coba aja Anda lihat.
Saya nggak mau cerita tentang horor ya, tapi ada buku yang sedang saya baca itu dari perspektif lain, tapi ini perspektif orang yang melihat dunia sana. Dia tulis pengalaman hidup tak pernah mati, ada misi kenikmatan jiwa, ada misi yang belum selesai, itu manusia berarti belum sampai di dunia sana. Artinya dia masih terikat di dunia, itu tidak bisa. Anda harus lepas. Maka catatan kita, kenapa orang-orang Katolik mau berdoa? Yakin bahwa jiwa orang-orang saudara-saudari kita termasuk keluarga, sahabat, tetangga belum sempurna. Makanya kita doakan supaya sempurna. Kalau kita lihat tadi frame pertama, hidup adalah kesaksian. Kalau Anda nggak bersaksi, maka hidup Anda pun tak berguna. Hidup saya mau main-main, silahkan aja, boleh main-main sampai usia berapa kamu main-main. Pasti kalau ada di ambang, maaf ya, sakit penyakit, catatan kritis, emergensi, atau bahkan udah di dunia sakaratul maut, maaf ya, di situ pasti ada di ambang batas dan manusia tahu itu ada di titik penghabisan. Dan biasanya baru ingat, my God, oh Tuhan. Masih mending juga ya untuk ingat. Tapi yang saya bagus adalah berangkat dari catatan ini, Felicia Ani ini. Saya ini hadir di sini sebetulnya merasa bertanggung jawab secara rohani ya. Karena dari sakitnya saya yang membaptis, Bapak Ibu, saya yang membaptis. Jadi kalau hari ini saya membaptis, waktu membaptis kalau nggak salah udah sempat kritis juga ya Mbak Sosia ya, sempat kritis. Tapi waktu saya dibaptis dia itu sehat lagi ya, makanya itu kan miracle juga sebetulnya. Iya, diberi kesehatan juga kayak opa. Tapi saya merasa bertanggung jawab waktu itu ada dialog di situ. Gimana Oma, seneng nggak? Senang. Kenapa? Udah lama saya rindu-rindukan Yesus. Udah lama saya pengen ketemu Yesus. Oma yakin gak dipaksa nih? Enggak. Oma betul mau meyakini Yesus. Iya, oke. Saya datang membaptis. Itu lagi mulai COVID juga kalau nggak salah ya. Saya termasuk berani ya hadir di sana dan bersama Anda dan saya. Dan saat saya membaptis, saya langsung membuatkan surat baptis itu ya untuk oma kita. Tapi ya kalau nggak salah berlaku 6 bulan apa ya setelah itu ya. Masih dalam perjalanan surat baptis itu pernah dilihatnya dan habis itu selesai. Felicia, ini nama Latin, Santa Felicia. Yang dari bahasa Latinnya Felix ya, kebahagiaan, sukacita. Maka saya seyakin-yakinnya yakin bahwa ibu kita, Ibu Ani sudah bersukacita di surga. Amin. Amin. Doanya, kerinduannya, imannya, dan yang paling penting lagi saudara-saudara, Injil Yohanes hari ini. Yesus mengatakan berkali-kali nih, coba Anda renungkan, ada satu kata kunci yang diulang berkali-kali. Ada 5 nih. Kalau dalam kitab suci Anda membaca dan itu diulang-ulang oleh pengarangnya 5 kali, berarti kalimat apa? Penting. Akulah pintu. Jika orang tidak melalui pintu, memanjat tembok disebut apa? Pencuri, perampok. Pintu. Dan ini adalah sebuah apa ya, parafrase perumpamaan yang logik. Emang orang harus masuk pintu kan di sini. Nah, tadi nggak ada yang loncat ya, Ursula nggak ngeloncat kan ya. Akan dibilang maling gitu kan ya. Tapi semuanya lewat pintu. Dan inilah Yesus juga mengibaratkan begitu. Aku pintu. Kalau kau tidak tahu pintu, kasihan. Kau tidak sampai ke rumahku yang luar biasa. Aku pintu. Dan pintu ini adalah pintu keselamatan. Oma Ani tahu Yesus adalah pintu, makanya dia minta dibaptis.
Dan akhirnya pada saya herannya pada waktunya ya dikasih. Oma rindu lama ya, saya rindu lama. Akhirnya pada saat ini baru. Dan saat itu kita buat hanya berapa orang ya waktu itu yang masuk terbatas ya. Hanya 4 apa 5 ya. Pokoknya disaksikan anak-anaknya. Dan saat itu saya membaptis dengan sukacita. Dan Oma pun mengambil nama dengan sukacita. Felicia, Felix, kebahagiaan. Maka kalau sudah bahagia, bagi saya kalimat yang paling kunci untuk kesaksian hidup Anda dan saya adalah jangan lupa kalau udah bersaksi, katakan sudah selesai. Sehingga kalau Anda mati, jangan menganggap belum selesai. Lihat Yesus di kayu salib, sudah selesai. Akhirnya jiwanya los ketemu Bapa. Tapi ada orang yang merasa, no jangan rumahku masih banyak di mana-mana, utangku masih banyak di mana-mana, atau hartaku masih di mana-mana. Nah, kalau begitu kematian dirinya nggak bisa langsung los. Karena jiwa itu, kan Yesus pernah bilang, di mana hatimu, di situ hartamu. Nah, kalau harta kita adalah Yesus, di situ hatimu berada. Ya kan? Tapi kalau singkat kata harta kita adalah sama dengan yang duniawi, Allah malah nggak dapat nomor di sana, maka kita belum balance namanya, belum seimbang. Nah, dari catatan ini saya merasa bacaan hari ini pas untuk Oma kita 1 tahunnya. Oma telah memilih pintu dan pintunya Yesus, dan Oma telah pergi dalam damai. Kalau gitu apa yang kita mau katakan di sini? Ya kita bersukacita, bersyukur. Tapi kenapa kita perlu doa? Enggak ada yang salah dengan doa. Kita kan enggak tahu sama nasib semua saudara-saudari kita, tapi kita yakin bahwa life after life, ada kehidupan setelah kematian. Karena itu kita terus berdoa. Kalau Oma udah di sorga kita doain, nanti Oma itu cahayanya akan mental kepada jiwa-jiwa yang belum selamat. Jadi begitulah cara doa kita. Saya mendoain Bapak Ibu saya udah sering terus, maka pakai ekaristi lagi. Kata orang tuh kalau jiwa didoakan ekaristi itu rahmatnya banyak loh. Terkabulnya oke. Karena ekaristi yang tertinggi. Kata orang, tapi doa juga bukan berarti enggak, juga ada levelnya, tapi tertinggi itu. Nah, saya sebagai Romo mendoakan anaknya, orang tuanya, mamanya. Bersyukur enggak? Bersyukur. Dan didoain terus ya, kalau papa mama saya sudah di surga, itu berguna juga buat saudara-saudari kita leluhurnya yang masih belum. Dan itu jumlahnya jutaan. Ini kalau kita bicara tentang dunia sana dalam kisah-kisah buku yang berisi tentang kesaksian. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, hidup selama di dunia jangan main-main. Hidup selama di dunia adalah kesaksian. Kesaksian akan kekuatan Tuhan, kesaksian akan hidup kita yang mengandalkan Tuhan. Dan di sini tadi kalimat kuncinya adalah masih ditunggu dengan pertobatan. Hidup kita ini buat apa juga? Nggak ada yang 200 tahun hidup di dunia ini. Oma berapa ya oma kita yang di belakang tuh? Dia minta, pokoknya tungguin aku jangan sampai telat. Emang ada orang dulu tuh jangan dibuat telat teman-teman. Tungguin aja ya kan? Ya oma ya. Karena emang nggak boleh peraturannya. Orang-orang sekarang ini yang telat nggak apa-apa lah, jangan. Orang dulu ya harus diperhatiin, nggak apa-apa. Orang fraternya juga masih kuat-kuat tuh lihat. Saya ambil frater-frater yang masih lugu, unyu-unyu gitu ya. Semoga saya mendidik mereka menjadi seorang uskup dan paus. Amin. Amin. Siapa tahu ya. Tapi kembali lagi poinnya adalah hidup adalah kesaksian. Kesaksian akan perbuatan Allah, mengandalkan Tuhan, hidup akan perbuatan baik Anda dan saya, dan akhirnya kita compassion, berbagi
atau penuh bela rasa. Ini hidup yang adalah kesaksian. Kalau udah mati apa Romo? Kalau udah mati namanya pertanggungjawaban. Nggak ada lagi kesaksian, saudara. Jadi begitu lo mati nanti, jiwamu bersaksi ngadap Tuhan, dan di situ direpresentasi dari mulai kamu bayi sampai kamu menghembuskan nafas terakhir. Nah di situ udah ada itu apa sih, video-video yang sangat detail. Berdasarkan apa? Keadilan Tuhan. Ini hidup pertanggungjawaban, teman-teman. Tapi ada juga lo ngeri lo, tapi ya, aduh Romo, aku kalau belum suci gimana? Ya itu emang repot, takut kita kalau belum suci. Tapi jangan lupa ada siapa? Nih, sebelum jalan keadilan Anda terima, pakailah jalan kerahiman. Jalan kerahiman itu yang ada di ibaratnya ini jalan apa sih? Jalan keadilan Tuhan. Di sini saya ada jalan kerahiman. Dan di sini yang mau membela siapa? Tuhan Yesus. Maaf saya sengaja begini ya supaya kelihatan gede ya. Karena kecil kalau di belakang. Nah jalan kerahiman inilah yang akhirnya siapa datang kesempatan terakhir ketika menghadap Tuhan, Yesus yang akan membela kita. Makanya banyak orang pada jalan ke sini. Ini cahayanya, dan ini cahaya Paskah. Kalau saya mau mengingatkan teologinya ini menarik. 2 jam bisa saya jelaskan. Hanya bicara tentang itu. Dan kutipan kitab sucinya ada, Yohanes bab 20. Tentang shalom, damai sejahtera, sukacita. Dan minggu kedua itu adalah minggu kerahiman Tuhan. Maka Yesus minta itu, bacaannya pas. Baik saudara yang terkasih, tidak panjang lebar, bagi saya hidup adalah kesaksian. Kesaksian akan Tuhan dan perbuatan baik. Dan kita yang masih merasakan hidup kita belum merupakan kesaksian, mari kita renungkan kembali, kita lihat lagi. Santo Papa Petrus di sini bacaan pertama lebih melihat coba kesaksian itu akan pertobatan, dibaptis dan sebagainya. Oma kita ini, saya nggak mau bicara tentang oma loh, karena emang sudah baik kesaksiannya. Dan saya sudah yakin seyakinnya oma oke. Waktu kematian kan saya juga yang misa kan ya. Makanya saya merasa kayak saya ini bapak rohaninya Ibu Ani nih ya. Saya bertanggung jawab, berani membaptis, berani mendoakan. Amin, amin. Ya, coba semuanya, dan semuanya bisa lagi. Waktunya nggak ada, maaf nih nggak bisa gitu. Coba kalau minggu lalu, saya lagi sibuk-sibuknya rapat dengan raker Bapak Uskup ya minggu lalu, 4 hari, nggak bisa ditinggal, ya kan? Di sini bisa minta frater diajak juga sudah saya undang tuh fraternya tuh, lihat frater banyak. Ini yang makanya kalau banyak-banyak nggak boleh Bu, nanti di sana kosong nggak enak. Jadi kalau mau ada ikut lingkungan hanya biasanya cuma diutus berdua-dua. Ini yang terbanyak. Jadi ini udah lebih banyak Mbak Gita, ya kan? Betul Mas Yosi, ini udah terbaik. Biasanya mereka diundang cuma 2-2 kalau untuk solidaritas. Karena kami seminari. Tapi ini banyak karena siapa? Karena Om Ani. Puji Tuhannya. Dan semuanya bisa. Om Binar juga bisa. Lagu-lagunya keren semua. Iren bisa. Itu penyanyi-penyanyi surgawi loh itu ya. Yang bisa langsung nembus planet ya, surga juga ditembus karena lagu-lagunya melengking. Amin. Tapi semua mereka adalah pelayanan hidup, adalah kesaksian. Kenapa? Karena nanti setelah kematian hidup adalah pertanggungjawaban. Menutup homili ini sambil kita mengenang dan seyakin-yakinnya tetap
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berharga lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Selamat jalan Oma Ani, bahagia di surga, jadi pendoa untuk kami bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdiri menyampaikan doa-doa umat kita. Allah Bapa di surga, lihatlah kami yang berkumpul dalam perjamuan syukur Ekaristi, mengenang, mencintai dan mendoakan setahun lalu Felicia Ani Rusandi Syarif menghadap Engkau. Dengarkan doa-doa kami. Lagi ngurusin internet ya. Udah. Gak bisa. Mulai sini ya. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang membangkitkan Yesus dari alam Oh situ aja ya. Oke. Saya ulang ya. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut. Ya Bapa, kepada kerahiman-Mu kami percaya saudara Mama kami Ani Syarif yang telah wafat 1 tahun yang lalu, dan Bapak Budi Herdianto yang wafat 100 hari yang lalu. Semoga wafat dan kebangkitan putramu menjamin penebusannya sehingga mereka memperoleh kehidupan kekal di rumah-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, terimalah arwah para korban kapal selam KRI Nanggala 042 ke dalam rumah-Mu. Berikanlah penghiburan bagi keluarga mereka yang ditinggalkan, agar mereka dapat menerima musibah ini dengan lapang dada dan percaya akan penyertaan-Mu di dalam kehidupan mereka selalu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mohon pemulihan mata Gita dari operasinya agar dapat berfungsi kembali dengan baik. Berikanlah Gita kesehatan jasmani maupun rohani agar Gita selalu semangat, dijauhkan dari berbagai kekhawatiran dan selalu penuh dengan harapan akan janji-Mu dalam menghadapi kondisi saat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk sahabat kami Feni. Kiranya Engkau memberikan kekuatan baginya dalam menghadapi masa-masa kritis dan memperoleh mukjizat kesembuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, tolonglah untuk Geges juga dan juga untuk Timothy supaya disembuhkan dari penyakit flu-nya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, tolonglah kami semua di sini, jauhkanlah kami semua dari sakit penyakit, terutama virus COVID-19.
Kuatkanlah kami untuk tetap bersatu dalam doa dan harapan akan kasih-Mu di masa yang sulit ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak dengan intensi pribadi kita masing-masing di dalam hati. Untuk semua intensi doa pribadi kita masing-masing, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, Engkau Allah Maha Kuasa, penuh cinta dan kerahiman. Itulah doa-doa yang kami sampaikan dan kami percaya dengan iman kami. Engkau mengabulkan doa-doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Dialah juru selamat dan sahabat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa di surga, terimalah persembahan roti dan anggur, persembahan syukur keluarga besar dari keluarga besar Yosi dan sanak saudaranya beserta Pak Sutri atau keluarga besar Yosi Gita ini. Biarlah Engkau berkenan dengan persembahan ini menjadi persembahan syukur kami, dan khususnya untuk menghantar hamba-Mu Felicia Ani Rusandi Syarif, agar boleh saudara kami yang kami doakan ini masuk surga, tinggal dalam persekutuan di surga, juga bersama dengan intensi-intensi kesembuhan Tufeni dan Geges dari sakitnya. Semoga persembahan ini juga menjadi berkat untuk kebersamaan kami di tempat ini. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami selalu bersyukur kepadamu Bapa dengan pengantaraan Yesus Kristus. Sebab kami yang seharusnya binasa karena dosa telah ditebus oleh kemenangan Kristus atas maut, dan karena kemurahan serta kebaikan-Mu kami dipanggil untuk hidup bersama Dia, Tuhan dan pengantara kami. Maka kami selalu meluhurkan Dikau Bapa,
bersama seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya memuji keagungan-Mu sambil bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Lenis ut celi et terra, Gloria Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon Bapa, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu Bapa, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Tubuh Kristus, kasihanlah kami orang berdosa ini, pujilah untuk segala kebaikan. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu Bapa, lalu memberikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Darah Kristus, sucikanlah kami senantiasa umat-Mu ya Tuhan. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa-Mu kami kenal, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon Bapa agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu itu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah kan hamba-Mu Felicia Ani Rusandi Syarif yang telah Kau panggil menghadap kehadirat-Mu 1 tahun yang lalu. Ketika dibaptis, saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia
boleh menjadi serupa pula dengan Dia di dalam kebangkitan. Ingat pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu Bapa. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Di masa Paskah ini kami bawa arwah-arwah para leluhur kami, anggota keluarga dan komunitas kami, sanak saudara, sahabat, tetangga, dan kenalan. Jiwa-jiwa di api penyucian, baik mereka yang kami kenal maupun mereka yang tidak kami kenal. Secara khusus juga kami doakan untuk gugurnya patriot kami atau pahlawan-pahlawan kami yang menjaga samudra Indonesia dari jiwa-jiwa korban kapal selam KRI Nanggala 402. Ampunilah dosa mereka dan tempatkanlah mereka dalam keabadian di surga. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa, bebaskan kami, keluarga kami dari segala yang jahat. Berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Kami mohon Yesus, jangan memperhitungkan dosa-dosa kami. Perhatikanlah iman gereja-Mu ini dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia,
Kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapa, semoga perpaduan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang kami sambut bersama ini menghantar kami semua umat-Mu ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari, Tuhan kita Yesus Kristus berpesan supaya kita makan dan minum dari perjamuan yang Ia sediakan. Inilah tubuhnya, inilah darahnya, darah anak domba, penyelamat kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Dalam Tuhan aku berseru dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku. Silakan yang komuni berdiri. Dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Dalam Tuhan aku berseru dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Yesus, Kau andalanku, Yesus, Kau andalanku, Yesus, Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus, Kau andalanku, Yesus, Kau andalanku, Yesus, Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib,
Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Sekali lagi kita katakan, hatiku tenang, berada dekat dengan Tuhan kita. Sebab Dialah jawaban hidup kita saat ini. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mata hati kita tertuju pada Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Yesus berdiri di tengah-tengah para murid dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Haleluya. Mari dari kebersamaan Tuhan Yesus yang boleh tinggal dalam hati dan jiwa kita, bersama pujian-pujian kita untuk mensyukuri kehidupan bersama Allah junjungan kita. Mari kita antar oma kita, ibu kita Felicia Ani Rusandi Sarip ini dalam kerahiman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagi Yesus Andalanku 3 kali, dan kita daraskan 10 kali darah dan air. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus
sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Allah Bapa di surga, terima kasih atas perjamuan kudus Ekaristimu yang menyelamatkan. Dalam Yesus Putra-Mu Engkau telah menembus kami, menghantar kami pada pintu keselamatan, dan Yesus adalah pintunya. Biarlah kami datang kepada pintu, ialah Yesus, mengandalkan Dia dalam seluruh kehidupan, khususnya untuk hamba-Mu Felicia Ani Rusandi Syarif. Semoga melalui doa-doa ini hamba-Mu ini boleh masuk surga, bersukacita dan bahagia karena ia telah merindukan dan mengimani Yesus dan seluruh tujuannya tercapai. Tak lupa juga mohon kesembuhan untuk Feni dari sakit paru-paru dan Geges dari flu-nya, juga orang-orang yang kami doakan. Juga bersyukur atas Gita yang senantiasa dalam peristiwa hidupnya Kau lindungi dan Kau sertai, Kau limpahkan dengan rahmat, kesehatan dan syukur. Juga keluarga kami di sini satu persatu yang hadir dalam offline ini maupun yang ada dalam online di rumah kita masing-masing. Semoga keluarga kita juga dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, tak lupa kami mohon semoga COVID-19 segera berlalu, karena Engkaulah Allah Maha Kuasa yang menguasai dunia ini. Biarlah kami bertumpu untuk kesembuhan dunia ini, agar kami boleh datang kembali memuji Engkau dengan penuh sukacita dan kemeriahan, bersekutu dengan orang-orang dan mencari jiwa-jiwa untuk menemukan Engkau. Akhirnya Bapa, terima kasih untuk rahmat perjamuan ini. Kuatkan kami dalam seluruh peristiwa hidup, dan biarlah kami bersaksi tentang Yesus yang telah bangkit. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Sebelum berkat penutup, apakah ada pengumuman? Ucapan thank you. Mas Yosi. Oh ya. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih saya mau ucapkan kepada terutama Romo Rudi yang sudah menyiapkan waktu untuk datang jauh-jauh ke Rumah Kenanga untuk memberikan misa 1 tahun mama kami Felicia Ani Rusandi Syarif. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada para frater yang sudah menemani Romo Rudi untuk datang ke Rumah Kenanga. Juga terima kasih saya ucapkan banyak terima kasih untuk Helen, Titus, Mas Gabriel yang nyanyinya top, sama dengan Irena juga, wah bukan main suaranya indah sekali. Dengan Pak Binar juga yang sudah menyiapkan semuanya ini, terima kasih banyak. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih untuk saudara-saudara Mami yang juga datang malam ini, terima kasih banyak. Terima kasih juga saya ucapkan untuk
saudara-saudara yang jauh, yang ada di luar negeri maupun yang ada di Jakarta atau mungkin Surabaya, Bandung. Terima kasih sudah hadir melalui online. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, semoga keluarga besar Yosi Gita dan keluarga-keluarga di sini dan termasuk saudara-saudari kita yang di seantero dunia maya ya, sebutannya begitu ya, dunia online ini ya. Kita dipersatukan dengan seperti ini, nggak ada yang nyangka ya, ini semua karena COVID-19 ya. Tapi ini juga tak membuat kita patah semangat ya untuk selalu jaga kesehatan, andalkan Tuhan, dan kita bersama-sama senantiasa mensyukuri kehidupan. Sebelum berkat juga ini ada banyak titipan pernik-pernik rohani. Nah, akan saya berkati dulu, nanti sebelumnya akhirnya kita akan tutup dengan berkat. Saya akan doakan dulu ya. Bapa di dalam surga, semoga air suci percampuran garam dengan air ini menjadi tanda sakramental yang menyelamatkan, dan mereka yang makanya dijauhkan dari segala malapetaka, dilimpahi rahmat kasih karunia-Mu. Semoga dijauhkan dari godaan-godaan setan, dan air ini menjadi air berkat untuk mereka yang menggunakannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, jelas segala kebaikan-Mu ya Tuhanku dan Allahku. Semoga benda-benda rohani ini diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga benda-benda rohani ini ya Tuhan menjadi simbol rohani bagi mereka yang mensyukuri kehidupan dan menggunakan benda-benda ini menjadi tanda sakramental kehadiran-Mu yang menyelamatkan. Berkat-Nya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Cilah segala kebaikan-Mu ya Tuhan dan Allahku. Semoga juga diberkati Oma berangkat dalam keabadian di surga, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala kebaikan biar. Sudah yang terkasih, mari sekarang berdiri memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Anda dan saya dalam hidup selalu harus memberi kesaksian tentang Yesus yang telah bangkit, mengandalkannya dalam peristiwa keseharian, sehingga hidup Anda dan saya dilindungi, dijagai, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi Anda dan saya diutus. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup, lagu Give Thanks. Mari kita menyanyikan bersama-sama, kita angkat suara kita. Mari. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks
kasih Romo Rudi. Lagu lagi, boleh lagu kedua terus? Ya Pater maju sini, kapan lagi ya? Sini belakang. Ya benar. Sambil ngobrol ada yang foto-foto. Ya sini Frat. Dibuka aja itunya unmute-nya. Ya Frat. Sementara kita foto-foto, si Titus biasanya mengiringi dengan nyanyian. Semua baik ya, pelan-pelan. Silakan mau ngobrol, yang mau ngobrol dari Zoom. Oh, thank you ya. Ini Frat. Sini si Josi sama Gita dulu sini. Josi dan Gita. Ya maksudnya. Josi, Gita, Krisna. Kita latar belakangnya. Nah, kita latar belakangnya. Itu ya keluarga sini Yosi. sama adik kakak Yosi semua. Sini. Ya. Adik kakak Yosi. Sini dong. Boleh dikasih jeda Frat? Adik Ursula. Jeda ya. Ya betul. Ya. Ya betul. Semua baik. Ya bisa ya. Semula yang tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semuanya baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Satu permintaan dong, lagunya Helen. Ayo Mas, dibantu oleh Gabriel. Sejauh nafas, sejauh mata. Ayo dong, please. Ayo Gabriel nyanyi Gabriel. Please Gabriel, satu lagunya Helen. Apa sejauh apa namanya? Sejauh mana? Sejauh apa bukan? Sejauh apa? Bukan bukan. Ira apa judulnya namanya? Enggak. Lawan sepi lebih jauh dari nafasmu. Ya, yes. Lebih dari nafasku. Mungkin lagi turun.
Langsung aja ngobrol. Pakai mic. Padahal sebelum kejadian Ada. saya kena COVID tuh, Halo, kedengeran nggak? Coba dites. God bless you Oh all. sebentar, sorry salah. Thanks. Gabriel. Waktu Tuhan deh, waktu Tuhan. Kau susah, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayo. Lewat mata. Rena sehat ya. Jangan mami yang pintar. Coba tes yang di Zoom, apakah bisa mendengar? Titus. Doa, mami doa makan. Ya di Zoom, bisa dengar yang di Zoom? Kok nggak keluar ya yang di Zoom? Keluar dari TV. Kalau dari TV. Volume udah mentok. Silakan yang di Zoom bicara, coba mau didengar suaranya. Kalau dari HP bisa ya? Kalau dari HP bisa. Ayo, boleh. Ayo. Mami doa makan katanya. Mari kita berdoa bersama-sama, doa makan. Yosi deh. Ya udah. Udah, Amanda doa makan. Tuh, kedengeran tuh suaranya. Halo, Dino. Ikut makan, boleh. Ikut makan. Tante Min, Tante Sis, udah selesai. Tante Min. Tante Sis ketiduran. Ketiduran dia. Udah tengah malam. Udah selesai. Terima kasih lagi, boleh lift semuanya. Ya. Tangan mau nyanyi lagi. Bye bye. Apa, Mam? Bye. Apa? Thank you ya, Tante Min. Tante Sis ketiduran. Udah selesai Tante Sis. You may leave. Oh. Thank you Tante Sis. Udah. Bye. Baik, Tante Sis. Tante Sis gimana? Ada. Wi. Mas Gabriel Wi. nyanyi satu lagu boleh? Wi. Dicari Tante Sis. Lebih dari Sini nggak kelihatan kamu di sini. Di tempat saya nih. mesti cari kata-katanya. Depannya gimana depan? baik Tante. Irina bagus tuh waktu nyanyi. Hai Tante Sis. Lebih dari depannya gimana? Oke, aku deh nyanyi. Siapa? Yasmin. Ya gimana? Pasrah Tante. Ya. Ya Bapak pegang tanganku, aku. Ya dia kalau kayak kemana-mana naik Uber Tante. Naik Uber. Lebih dari nafasku, Naik Uber jadi nggak berani naik metro. lebih dari nafas. Nih. Nggak berani naik metro Tante. Pegang Nggak berani naik metro. Hai Tante Min.
Aidin. Hah? saat teduh bersamamu. Nih, siapa lagi mau ngomong? Dan kau agung dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu. Masuk Kita udah mau makan nih. dalam yang Udah mau makan. duduk. Mau makan. Bapa